Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Maria Fibriani Leli dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya yang berkaitan dengan alat-alat optik, yaitu yang terdapat pada buku PR Fisika halaman 94. Pada buku PR Fisika itu, saya diminta untuk menjelaskan mengenai ketiga buah alat optik yang berlabel A, B, dan C yang belum diketahui nama-namanya. Setelah menentukan nama dari ketiga alat optik tersebut berdasarkan gambarnya, maka langkah selanjutnya ialah menentukan fungsi dan proses pembentukan bayangan yang terjadi pada ketiga buah alat-alat optik tersebut. Untuk itu, agar lebih jelasnya, silakan simak video saya berikut ini. Yang pertama, yaitu pada gambar A merupakan jenis gambar alat optik yang bernama loop. Loop sendiri memiliki pengertian yaitu merupakan lensa cembung atau lensa positif yang digunakan untuk mengamati benda-benda kecil agar terlihat lebih jelas. Bayangan yang dibentuk loop selalu bersifat maya, tegak, dan diperbesar. Loop sebenarnya merupakan lensa cembung yang diletakkan antara mata dengan benda yang akan diamati. Benda yang akan diperbesar terletak di dalam titik fokus loop tersebut, atau jarak benda ke lensa loop tersebut lebih kecil dibandingkan dengan jarak titik fokus loop lensa loop tersebut. Kita masuk ke slide yang kedua, yaitu tentang fungsi loop. Fungsi loop ialah untuk melihat benda kecil agar tampak lebih jelas atau lebih besar dari ukuran sebenarnya. Lensa cembung pada loop akan membentuk bayangan maya yang diperbesar dari benda yang akan diletakkan antara titik fokus F dengan titik pusat lensa. Bagian-bagian loop atau kaca pembesar. Adapun bagian-bagian loop diantaranya seperti tampak pada gambar di bawah ini. Gambar ini menunjukkan gambar loop beserta bagian-bagiannya. Bagian-bagian ini memiliki fungsi-fungsinya, yaitu yang pertama tangkai loop yang digunakan pengamat untuk memegang loop. Kemudian ada skrup pengendali atau skrup penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan antara tangkai loop dengan kepala loop. Setelah itu ada kepala bingkai yang merupakan lingkaran yang digunakan sebagai bingkai lensa cembung pada loop. Dan yang terakhir terdapat lensa cembung loop yang berfungsi untuk memperbesar benda berukuran kecil agar tampak lebih besar. Kemudian kita masuk ke slide yang 4, yaitu cara kerja loop. Cahaya yang melewati loop membelok ke dalam untuk mengumpul di satu titik fokus pada sisi kedua lensa. Benda yang diamati diletakkan di ruang satu sehingga menghasilkan bayangan maya dan terbalik. Loop atau kaca pembesar bekerja dengan menggunakan sebuah lensa cembung untuk memfokuskan cahaya, sehingga dapat melihat benda berukuran kecil atau memanaskan dan membuat api. Sebaliknya, cahaya dari atas akan difokuskan pada titik fokus tertentu seperti yang sudah dijelaskan di atas. Lalu, apa yang dimaksud dengan sudut pandang atau sudut lihat? Benda yang jauh letaknya tampak lebih kecil dibandingkan dengan benda yang letaknya dekat, walaupun benda-benda itu sama besarnya. Pada gambar di bawah ini dilukiskan dua benda A dan B yang sama besarnya sebagai berikut. Pada gambar ini telah diberikan gambar, yaitu mengenai dua buah benda yang sama besarnya, yaitu benda A dan B. Jika kita lihat, benda B lebih dekat ke mata dibandingkan dengan benda A. Benda B akan tampak lebih besar daripada benda A. Ini karena sudut lihat benda B pada A2 lebih besar daripada sudut lihat benda A pada A1. Jadi semakin dekat benda, semakin besar sudut lihatnya dan benda akan tampak semakin lebih besar. Tetapi bila jarak benda ke mata lebih kecil daripada jarak titik dekat mata, walaupun benda tampak lebih besar, maka akan terlihat tidak jelas atau kabur. Untuk memperbesar sudut lihat tetapi benda tetap tampak jelas, maka digunakanlah lensa cembung sebagai loop.
Kemudian yang berikutnya ialah proses pembentukan bayangan pada loop. Dalam menggunakan loop dikenal dua cara pengamatan, yaitu pengamatan dengan mata berakomodasi maksimum dan pengamatan dengan mata tidak berakomodasi. Oleh karena itu, proses pembentukan bayangan pada loop juga ada dua macam. Namun sebelumnya, kita juga perlu tahu bahwa pembesaran loop bisa diukur dengan membandingkan sudut penglihatan setelah ada loop dengan sudut penglihatan tanpa loop. Saat menggunakan loop, benda harus diletakkan di antara fokus dan pusat lensa, yaitu SO lebih kecil sama dengan dari F. Saat benda diletakkan kurang dari fokus loop atau SO lebih kecil dari F, mata akan mengalami akomodasi maksimum. Sementara saat benda diletakkan tepat pada fokus loop, yaitu SO sama dengan F, maka mata tidak akan berakomodasi. Untuk lebih jelasnya, di sini dijelaskan mengenai mata yang berakomodasi maksimum dan mata yang tidak berakomodasi maksimum. Yang pertama yang berkaitan dengan mata berakomodasi maksimum. Mata berakomodasi maksimum merupakan cara memandang objek di mana otot siliar bekerja maksimum untuk menekan lensa agar berbentuk secembung-cembungnya. Agar mata berakomodasi maksimum, bayangan yang terbentuk harus tepat di titik depan mata atau S aksen sama dengan SN. Perbesaran sudut atau angular loop mata berakomodasi maksimum dapat dinyatakan dengan rumus M sama dengan SN per F tambah 1. Kemudian yang kedua ialah mata yang tidak berakomodasi. Loop dengan mata yang tak berakomodasi berarti mata dalam kondisi rileks atau lensa memipih saat melihat bayangan yang dibentuk oleh loop. Mata rileks terjadi karena melihat bayangan yang jauh tak hingga atau di titik jauh mata. Bayangan akan terbentuk di titik jauh mata atau tak hingga jika objek atau benda diletakkan tepat di titik fokus f1 di depan lensa loop. Di bawah ini diberikan skema loop dengan mata yang tak berakomodasi. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu alat optik pada nomor B yang merupakan mikroskop. Mikroskop sendiri memiliki pengertian yaitu alat optik yang terdiri dari susunan beberapa lensa pembesar yang digunakan untuk melihat benda, jasad renik, mikroorganisme atau bagian tubuh makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang tidak dapat dilihat menggunakan mata telanjang. Terdapat dua jenis mikroskop, yakni mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Namun, kali ini kita hanya akan membahas tentang mikroskop cahaya dan cara kerjanya yang berkaitan dengan topik optikal geometri, meliputi pembentukan bayangan dan pembesaran bayangan suatu benda menggunakan lensa. Bagian-bagian mikroskop. Sebuah mikroskop terdiri atas susunan dua buah lensa positif atau lensa cembung. Lensa yang berhadapan langsung dengan objek yang diamati disebut dengan lensa objektif. Sementara itu, lensa tempat mata mengamati bayangan disebut dengan lensa okuler. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar bagian-bagian mikroskop di bawah ini beserta fungsinya. Yang pertama ialah lensa objektif, yang merupakan lensa yang menghadap ke arah preparat yang berfungsi memperbesar bayangan preparat. Perbesaran yang tersedia adalah 10 kali, 40 kali, dan 60 kali. Yang kedua ialah revolver atau pemutar lensa, yang merupakan alat yang digunakan untuk memasang lensa objektif. Alat ini dapat diputar-putar agar lensa objektif berada pada kedudukan yang sesuai. Lensa okuler adalah lensa yang menghadap ke arah mata kita yang berfungsi untuk memperbesar bayangan dari lensa objektif. Perbesaran yang tersedia adalah 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Yang ketiga, ada tubus okuler yang merupakan bagian yang menghubungkan lensa okuler, revolver, dan lensa objektif. Kemudian yang keempat, yaitu sumber cahaya, atau bisa juga menggunakan cermin yang merupakan bagian alat penerang yang berfungsi untuk memancarkan cahaya ke arah kondensor. Kemudian yang berikutnya yaitu diafragma yang merupakan bagian yang dapat mengatur banyak sedikitnya cahaya yang masuk.
Bagian ini dapat menutup dan membuka. Kemudian ada juga kondensor yang merupakan bagian yang berfungsi memusatkan cahaya pada preparat yang kita amati. Kaki mikroskop yang bentuknya menyerupai tapal kuda. Ada juga penyangga yang menghubungkan dasar dan pegangan mikroskop. Lalu, ada juga lengan mikroskop yang merupakan tempat memegang mikroskop. Kemudian meja benda yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan preparat yang akan diamati dengan mikroskop. Bagian tengah meja ini berlubang sebagai lubang untuk masuknya cahaya dari kondensor. Ada juga penjepit yang berfungsi sebagai penjepit kaca yang berisi preparat agar tidak bergeser-geser. Kemudian ada makrometer atau tombol pengatur kasar yang berfungsi menggerakkan lensa naik turun dengan cepat. Dan yang terakhir terdapat mikrometer atau tombol pengatur halus yang berfungsi untuk menggerakkan lensa naik turun secara pelan-pelan. Kemudian kita masuk ke slide yang selanjutnya, yaitu berkenaan dengan lensa objektif dan lensa okuler. Pada mikroskop, panjang titik fokus lensa objektif atau FOB lebih kecil daripada panjang titik fokus lensa okuler atau FOK. Adanya dua lensa yang digunakan membuat pembentukan bayangan pada mikroskop terjadi sebanyak 2 kali. Lensa objektif akan menghasilkan bayangan dengan sifat nyata, terbalik, dan diperbesar ketika benda ditempatkan di antara fokus dan pusat kelengkungan lensa. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif dianggap sebagai benda oleh lensa okuler. Nah, selanjutnya lensa okuler memperbesar bayangan tersebut sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh mata. Hasil akhir pembentukan bayangan pada mikroskop adalah bayangan benda yang dihasilkan oleh lensa okuler. Sifat bayangan akhir yang dihasilkan oleh mikroskop adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Lensa okuler membuat pengamatan benda dapat dilakukan dalam 2 kondisi, yaitu dengan mata berakomodasi maksimum dan mata yang tak berakomodasi. Dari mata yang berakomodasi maksimum dan mata tak berakomodasi ini merupakan proses pembentukan bayangan pada mikroskop. Maka untuk lebih jelasnya, kita akan menjelaskan satu persatu mengenai mata yang berakomodasi maksimum dan mata yang tak berakomodasi maksimum. Yang pertama, untuk mata yang berakomodasi maksimum. Pengamatan benda dengan mikroskop untuk mata yang berakomodasi maksimum terjadi saat benda yang diamati berada di antara FOB dan 2 FOB di depan lensa objektif. Bayangan yang akan terbentuk akan berada pada jarak yang lebih besar daripada 2 FOB di belakang lensa objektif dengan sifat nyata, terbalik, dan diperbesar. Selanjutnya, bayangan pada lensa objektif dipandang sebagai objek oleh lensa okuler dan terbentuklah bayangan pada lensa okuler. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler berada di depan lensa okuler dan bersifat maya, sehingga bayangan pada lensa okuler dapat diamati oleh mata. Proses pembentukan bayangan menggunakan mikroskop dengan mata yang berakomodasi maksimum ditunjukkan dengan pengamatan benda pada mikroskop untuk mata yang berakomodasi maksimum. Di sini telah disediakan gambar pengamatan untuk benda pada mikroskop dengan mata yang berakomodasi maksimum. Jika kita lihat, pengamatan ini menempatkan bayangan akhir atau bayangan lensa okuler maya pada titik dekat pengamat mata normal atau SN. Besar perbesaran yang dihasilkan oleh mikroskop dengan mata yang berakomodasi maksimum dapat dihitung melalui persamaan yang berada di bawah ini, yaitu M sama dengan SOB aksen dibagi dengan SOK dikalikan dengan SN per FOK ditambah 1, dengan M merupakan perbesaran, SOB merupakan jarak benda lensa objektif, S aksen OB yang merupakan jarak bayangan lensa objektif, FOK yang merupakan panjang fokus lensa okuler, dan SN yang merupakan jarak titik dekat mata normal. Kemudian yang kedua ialah mata yang tak berakomodasi.
Kemudian selanjutnya ialah untuk mata yang tak berakomodasi. Pada pengamatan dengan mata yang tak berakomodasi atau mata rileks atau berakomodasi minimum, bayangan yang dibentuk oleh lensa okuler berada pada jarak tak terhingga. Kondisi ini terjadi saat bayangan yang dibentuk lensa objektif untuk mata tak berakomodasi jatuh tepat di titik fokus. Hasil akhir bayangan pada pembentukan bayangan oleh mikroskop berupa garis sejajar atau bayangan benda yang jatuh pada jarak tak hingga atau titik jauh pengamat. Berikut disajikan pengamatan benda pada mikroskop untuk mata yang tak berakomodasi maksimum. Pengamatan ini menempatkan bayangan akhir atau bayangan lensa okuler atau maya pada titik jauh pengamat. Besar perbesaran yang dihasilkan mikroskop dengan mata yang tak berakomodasi dapat dihitung melalui persamaan di bawah ini, yaitu M sama dengan SOB aksen per SOK dikalikan dengan SN per FOK, dengan M merupakan perbesaran, SOB merupakan jarak benda lensa objektif, S aksen OB yang merupakan jarak bayangan lensa objektif, SN yang merupakan titik dekat pengamat, dan FOK yang merupakan panjang fokus lensa okuler. Kemudian kita masuk lagi pada slide yang berikutnya, yaitu teropong. Teropong sendiri memiliki pengertian, yaitu merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang letaknya jauh agar terlihat lebih jelas dan lebih dekat. Ada beberapa macam teropong yang dapat kita manfaatkan dalam kehidupan ini, salah satunya untuk bidang pendidikan, di antaranya teropong bintang, teropong bumi, dan periskop. Namun, pada gambar yang ditunjukkan pada buku itu merupakan jenis teropong yang bernama dengan teropong prisma. Teropong prisma ini memiliki pengertian, yaitu alat untuk melihat benda yang jauh tetapi bayangannya tidak terbalik. Lensa-lensa pada teropong prisma sama dengan teropong bumi, tetapi pada teropong prisma terdapat prisma yang dapat membalikkan bayangan benda sehingga bayangan yang dilihat mata tidak dapat terbalik. Definisi teropong prisma. Teropong prisma menggunakan dua buah prisma siku-siku sama kaki untuk menggantikan fungsi lensa pembalik. Kedua prisma ini disusun bersilang satu sama lain. Teropong demikian disebut juga dengan teropong binokuler karena menggunakan dua buah lensa okuler. Karena pengamat dapat melihat benda dengan dua mata, maka kesan bayangan yang diperoleh adalah sebagai tiga dimensi atau stereoskop. Kemudian untuk slide selanjutnya ialah teropong prisma atau binokuler. Teropong prisma terdiri atas dua pasang lensa cembung atau sebagai lensa objektif dan lensa okuler, dan dua pasang prisma siku-siku sama kaki. Sepasang prisma yang diletakkan berhadapan berfungsi untuk membelokkan arah cahaya dan membalikkan bayangan. Bayangan yang dibentuk lensa objektif bersifat nyata, diperkecil, dan terbalik. Bayangan nyata dari lensa objektif menjadi benda bagi lensa okuler. Bayangan ini dibalikkan oleh sepasang prisma siku-siku sehingga bayangan akhir dilihat maya, tegak, dan diperbesar. Perbesaran bayangan yang diperoleh dengan memakai teropong prisma sama dengan teropong bumi. Kemudian untuk slide selanjutnya ialah teropong prisma atau binokuler. Teropong prisma terdiri atas dua pasang lensa cembung atau sebagai lensa objektif dan lensa okuler, dan dua pasang prisma siku-siku sama kaki. Sepasang prisma yang diletakkan berhadapan berfungsi untuk membelokkan arah cahaya dan membalikkan bayangan. Bayangan yang dibentuk lensa objektif bersifat nyata, diperkecil, dan terbalik. Bayangan nyata dari lensa objektif menjadi benda bagi lensa okuler. Bayangan ini dibalikkan oleh sepasang prisma siku-siku sehingga bayangan akhir dilihat maya, tegak, dan diperbesar. Perbesaran bayangan yang diperoleh dengan memakai teropong prisma sama dengan teropong bumi. Selanjutnya ialah keuntungan praktis dari teropong prisma. Keuntungan praktis dari teropong prisma ialah yang pertama,
menghasilkan bayangan yang terang karena berkas cahaya dipantulkan sempurna oleh bidang-bidang prisma. Yang kedua, dapat dibuat pendek sekali karena sinarnya bolak-balik 3 kali melalui jarak sama atau dipantulkan 4 kali oleh 2 prisma. Yang ketiga, daya stereoskopis diperbesar, 2 mata melihat secara bersamaan. Yang keempat, dengan adanya prisma arah cahaya telah dibalikkan sehingga terlihat bayangan akhir yang bersifat maya, diperbesar, dan tegak. Lalu kita lanjut untuk slide yang berikutnya, yaitu tentang prinsip kerja dari teropong prisma. Prinsip kerja dari teropong prisma ialah yang pertama, sinar masuk melalui lensa objektif atau depan. Yang kedua, kemudian mengalami pemantulan pada sebuah prisma atau sinar berbalik arah tetapi pada lintasan yang berbeda. Kemudian yang ketiga, sinar mengenai sisi prisma yang lain sehingga mengalami proses seperti pada nomor 2. Lalu yang keempat, sinar menuju lensa okuler atau dekat dengan mata. Dan yang kelima, proses selanjutnya adalah kita menggunakan teropong tersebut seperti melihat benda secara langsung. Lalu untuk slide yang berikutnya, yaitu bayangan teropong prisma. Bayangan yang dibentuk lensa objektif bersifat nyata diperkecil dan terbalik. Bayangan nyata dari lensa objektif menjadi benda bagi lensa okuler. Prisma membalik bayangan akhir yang dibentuk lensa okuler sehingga bayangan yang dihasilkan adalah maya, tegak terhadap arah benda semula, dan diperbesar. Rumus pada teropong prisma ialah MA sama dengan FOB dibagi dengan FOK, dengan MA merupakan perbesaran teropong, FOB merupakan fokus lensa objektif, dan FOK merupakan fokus lensa okuler. Sekian presentasi saya mengenai alat-alat optik. Jika ada yang salah mohon dimaafkan. Terima kasih.